Masih tetap bersama Etnan Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan 7, sesi pertama. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan latihan 7, sesi kedua. Dari soal nomor 5 sampai nomor 7. Matematika Kurikulum 2013. Dengan materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Langsung saja, mari kita simak. Kita lanjutkan pembahasan latihan 7 sesi kedua. Di mana sesi sebelumnya kita telah membahas dari soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Sesi kedua ini kita lanjutkan mulai dari soal nomor 5, 6, dan 7. Oke, kita mulai dari soal nomor 5. Sebuah kolam terisi penuh dengan air. Seluruh air dalam kolam tersebut dapat habis dikuras melalui sebuah keran dalam waktu 30 menit. Jika volume air dalam kolam 8 meter kubik, berapa liter per jam debit air yang dikeluarkan dari keran tersebut? Nah, yang perlu kita perhatikan soal nomor 5 ini, di mana air dikuras habis dalam waktu 30 menit, lalu volumenya dalam satuan meter kubik. Satuan meter kubik ini akan kita rubah ke satuan liter. Di mana 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Lalu satuan jam ini teman-teman, dalam menit akan kita rubah ke satuan jam. Di mana 1 menit sama dengan 1/60 jam. Oke, kita lanjut. Soal nomor 6. Volume sebuah akuarium kosong adalah 150 desimeter kubik. Akuarium tersebut akan dialiri air melalui sebuah selang dengan debit 10 liter per menit. Pertanyaannya, berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi akuarium tersebut hingga penuh? Nah, soal nomor 6 teman-teman, di mana yang diketahui adalah debit dan volume. Maka kita nanti menggunakan rumus waktu sama dengan volume dibagi debit, atau simbolnya T sama dengan V dibagi Q. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Sebuah keran bak mandi memiliki debit 12 liter per menit. Jika bak mandi tersebut memiliki volume 432.000 cm3, berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh? Langkah awal untuk soal nomor 7, kita akan mengubah satuan cm kubik menjadi satuan liter. Di mana cm kubik sama dengan 1/1000 liter. Nah, setelah itu, baru kita nanti menentukan waktu yang diperlukan. Di mana untuk rumus mencari waktu yang diperlukan, T sama dengan V dibagi Q, atau waktu sama dengan volume dibagi debit. Oke, dari soal nomor 5, 6, dan 7, kita bahas di whiteboard kita. Kita masuk ke pembahasan sesi kedua, latihan 7 bab 2, soal nomor 5. Sebuah kolam terisi penuh dengan air. Seluruh air dalam kolam tersebut dapat habis dikuras melalui sebuah keran dalam waktu 30 menit. Jika volume air dalam kolam 8 meter kubik, berapa liter per jam debit air yang keluar dari keran tersebut? Maka kita ketahui terlebih dahulu, di mana air dikuras habis dalam waktu 30 menit. Jadi, air dapat dikuras dalam waktu 30 menit. Lalu volume airnya 8 meter kubik. Oke, nah ditanya, berapa liter per jam debit air yang keluar? Maka yang perlu kita perhatikan, di mana satuan meter kubik ini kita rubah ke satuan liter. Oke teman-teman, perlu diperhatikan ya. Satuan meter kubik ini kita rubah terlebih dahulu ke satuan liter. Nah, di mana 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Oke, jadi satuan meter kubik ini kita rubah ke satuan liter, hasilnya 1000. Lalu satuan waktunya, di mana satuan waktu menit kita rubah ke satuan waktu jam. Di sini teman-teman ada keterangan 1 menit sama dengan 1/60 jam. Maka yang kita gunakan nanti 1000 liter ini dan 1/60 jam yang ini. Oke, kita lanjut. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Di mana volumenya 8 meter kubik yang ini kita masukkan, lalu waktunya 30 menit dari sini. Kita masukkan. Tinggal kita kalikan. 8 dikali 1000 per 30 dikali 1/60. Kenapa dikali 1000? Nah, yang tadi, di mana 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Oke?
Lalu 30 dikali 1 per 60. Kenapa dikali 1 per 60? Nah, dari satuan menit ini tadi kita rubah ke satuan jam. Maka 1 menit sama dengan 1 per 60 jam. Jadi 1 per 60 ini kita pindahkan teman-teman ke sini. Nah, tinggal kita kalikan. 8 dikali 1000 sama dengan 8000. Lalu 30 dikali 1 per 60, kita sederhanakan terlebih dahulu teman-teman, bermudah. Ini kita bagi 30, 1. 60 kita bagi 30, 2. Tinggal kita kalikan. 1 dikali 1, 1. Jadi hasilnya 1 per 2. Nah, 1 per 2 ini kita pindahkan ke sini. Nah, jadi hasilnya 8000 liter per setengah jam. Selanjutnya, 8000 ini kita pindahkan kembali. Lalu setengah jam ini kita pindahkan. Kita akan bagi. Di mana pembagian dalam operasi pecahan, bagian belakang ini nanti kita balik teman-teman. Sehingga angka 8000 ini kita pindahkan terlebih dahulu. Lalu pembagiannya kita rubah menjadi perkalian. Pembilangnya ke bawah, penyebutnya ke atas. 1 per 2 menjadi 2 per 1. Nah, tinggal kita kali. 8000 dikali 2, hasilnya 16000 per 1. Di mana 16000 per 1 sama dengan 16000 liter per jam. Jadi, debit air yang keluar dari keran tersebut adalah 16000 liter per jam. Oke, kita lanjut. Soal nomor 6. Volume sebuah akuarium kosong adalah 150 desimeter kubik. Akuarium tersebut akan dialiri air melalui sebuah selang dengan debit 10 liter per menit. Pertanyaannya, berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi akuarium tersebut hingga penuh? Maka kita ketahui terlebih dahulu, di mana volume akuariumnya 150 desimeter kubik. Yang ini teman-teman. Lalu debitnya 10 liter per menit. Yang ini. Nah, ditanya, berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi akuarium hingga penuh? Nah, langkah awal teman-teman, di mana satuan desimeter kubik ini akan kita konversi atau kita rubah ke satuan liter. Maka, desimeter kubik sama dengan 1 liter. Berarti 150 desimeter kubik sama dengan 150 liter. Nah, ini nanti kita pakai teman-teman. Oke? Dari 150 desimeter kubik ini, yang kita pakai 150 liter. Nah, karena yang diketahui volume dan debit, maka kita menggunakan rumus waktu sama dengan volume dibagi debit, atau T sama dengan V dibagi Q. Nah, ini adalah rumusnya. Tinggal kita masukkan sesuai rumusnya. Di mana volumenya 150 desimeter kubik, yang kita rubah menjadi 150 liter, ini kita pindahkan ke rumusnya. Oke, lalu debitnya 10 liter per menit, ini kita pindahkan ke sini. Tinggal kita bagi teman-teman, kita sederhanakan. 0 ini kita coret, 0 ini kita coret. Maka kita bagi, 15 dibagi 1 sama dengan 15 menit. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengisi akuarium hingga penuh adalah 15 menit. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Sebuah keran bak mandi memiliki debit 12 liter per menit. Jika bak mandi tersebut memiliki volume 430.000 cm3, berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh? Maka kita ketahui terlebih dahulu, di mana keran bak mandi memiliki 12 liter per menit. Lalu volumenya 432 cm3. Ditanya, berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi hingga penuh? Nah, langkah awal yang perlu kita cari teman-teman, kita akan mengubah satuan cm3 menjadi liter. Di mana cm3 ini kita rubah ke satuan liter. Maka 1 cm3 sama dengan 1 per 1000 liter. 432.000 cm3 yang ini teman-teman. Oke, kita bagi 1000. Lalu kita kecilkan. Angka 0 ini kita coret, ini kita coret, kita coret, kita coret, kita coret lagi, kita coret lagi. Maka tinggal kita bagi. 432 dibagi 1, hasilnya 432 liter. Jadi, volume 432.000 cm3 ini telah kita ubah menjadi 432 liter. Nah, langkah kedua kita akan menentukan waktu yang diperlukan. Di mana rumus untuk menentukan waktu T sama dengan V dibagi Q, atau waktu sama dengan volume dibagi debit. Nah, tinggal kita masukkan teman-teman sesuai rumusnya. Di mana volume 432 liter yang ini teman-teman, yang tadi kita rubah dari 432.000 cm3 telah kita ubah satuan ini menjadi liter. Maka hasilnya 432 liter. Nah, ini akan kita masukkan sesuai dengan rumusnya. Lalu debitnya 12 liter.
Ini kita masukkan. Ini kita bagi 12, 1. Ini kita bagi 12, 36. Nah, tinggal kita bagi. 36 dibagi 1 sama dengan 36 menit. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi hingga penuh adalah 36 menit. Oke, kita sudah menyelesaikan latihan 7 sesi kedua, di mana kita akan masuk latihan 7 sesi ketiga. Mudah-mudahan kita dapat belajar bersama-sama lagi teman-teman di hari berikutnya. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti sesi sebelumnya, silakan cari di playlist yang sudah disiapkan. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Dan juga tekan loncengnya teman-teman ya, agar bisa mendapatkan video terbaru lainnya. Apabila ada yang terlewatkan atau kurang teliti dalam pembahasan kita ini, mohon dimaafkan teman-teman, karena kita saling belajar. Oke, terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.